Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun hasil penelitian atau olah data yang sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, ini berbeda dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Kalau tutorial sebelumnya itu olah data yang kita buat bisa di skripsi, bisa di tesis, dan juga bisa di disertasi. Jadi artikel yang kita sampai itu harus lebih ringkas, namun data-data semua bisa masuk di dalam artikel kita itu. Nah, ini saya contohkan artikel saya yang sudah publish di Scopus ya. Dan ini juga permintaan dari teman-teman, banyak komentar, Pak, bagaimana cara untuk memasukkan olah data ini yang sudah siap atau ready to publish ya. Nah, saya juga belajar banyak dari para reviewer ya di jurnal yang terindeks Scopus itu banyak sekali dan akan memberikan variasi dari tutorial-tutorial saya sebelumnya. Oke, saya share dulu ya. Oke, ini saya mau tunjukkan dulu artikel saya yang publish di Scopus ya, masuk di Q3 dan SCR-nya bagus ya, 0,33. Nah, untuk teman-teman yang saat ini menjadi dosen ya atau peneliti, itu disyaratkan kalau profesor ya, itu minimal Q2 ya, aturan terbaru Q2 dengan SCR ini ya. SCR minimal 0,2 sekian kalau nggak salah. Nah, ini penting kalau teman-teman mau publikasi di jurnal Scopus ya, itu dilihat SCR dulu. Nah, kemudian selain lihat di SCR, lihatlah berapa publikasi setiap volumenya. Itu penting. Banyak sekali Scopus-Scopus ya, atau artikel yang di indeks Scopus itu sekali publish bisa 100, 200, dan seterusnya. Itu mengkhawatirkan. Jadi maniman teman-teman kalau orientasinya nanti mau ke guru besar atau bisa juga sebagai syarat lektor kepala itu menggunakan jurnal-jurnal yang mempublikasikan banyak artikel. Itu saya sarankan untuk syarat khusus itu tidak menggunakan itu ya. Jadi harus jeli. Selain kita melihat SCR, juga melihat berapa volume yang diterbitkan eh, setiap periodenya di jurnal itu. Itu penting. Ini saya contohkan setiap terbit di jurnal ini ada sekitar 18 artikel ya. Itu masih wajar karena banyak sekali ketika kita cek di data Scopusnya itu sekali terbit bisa sampai 200 ya. Pokoknya banyak banget lah. Itu minta tolong dihindari kalau untuk syarat-syarat mau ke guru besar atau mau ke dokter kepala. Tapi untuk syarat-syarat teman-teman kelulusan itu monggo itu tergantung ke teman-teman semuanya dan ke dosen pembimbing ya. Ini saya contohkan saya menulis tentang paradox of knowledge sharing ini ya and hiding in driving innovation capability, the intermediary of human capital within the resource-based view. Nah, ini juga penting nih sebelum kita akan membahas bagaimana cara olah datanya yang siap untuk dipubliskan di beberapa jurnal yang bereputasi itu harus ada uniqueness dari setiap judul itu yang penting. Jadi kalau judul kita itu tidak ada uniqueness-nya itu biasanya eh, apa seorang editor itu atau editor dulu ya. Jadi sebelum dimasukkan ke reviewer itu ada review dari editor. Editor itu singkat saja. Jadi biasanya melihat judul, kemudian kalau judulnya menarik dilanjut dengan apa abstraknya, kemudian dengan komplit komplit enggaknya diisinya. Nah, ini penting ya. Sehingga judul itu menjadi apa ya? First impressionnya lah. Nah, ketemu pertama ya di judul ya. Kemudian diusahakan itu dari beberapa negara, apalagi yang
Karena gini, jadi kalau kita di Indonesia ya, di Indonesia itu ketika kita publish artikel atau di dalam jurnal itu sekali terbit ada beberapa negara itu punya poin yang tinggi dalam proses akreditasi. Jadi itu juga salah satu yang mendukung ya menurut saya. Nah ini kalau dilihat dari skemagonya, kemudian dilihat dari skemago ya, skemago itu untuk melihat eh, di berapa nih, kemudian fokus di bidang apa. Ya di sini ada banyak ya, ada accounting, ada business management. Misal saya fokusnya itu di ini ya, organizational behavior in human resource management, karena biasanya berkaitan dengan kepemimpinan itu ya tidak jauh dari organizational behavior ya atau HRM. Nah, itu G-nya G3 ya. Kemudian SCR-nya itu bisa dilihat di paling bawah. Ini ada 0,33. Kemudian bentuk artikelnya semacam ini ya. Ini ya ada abstraknya. Nah, monggo teman-teman, abstraknya juga penting. Nah, oke. Kita akan langsung mulai ya. Langsung mulai. Saya akan buka file Word ya. Ini file Word sebelum saya eh, publish ya, sebelum saya submit yang terakhir. Jadi banyak sekali teman-teman review, jadi tidak langsung publish itu bukan. Ya walaupun tulisan kita bagus, mesti ada proses review. Dan reviewnya ya teman-teman jangan kan ya apa namanya putus asa ketika ditolak. Saya pun sering banget ya pasti akan terbit ya. Kadang tidak sesuai scope itu juga banyak sekali, ataupun artikel kita dianggap kurang bagus di salah satu jurnal. Nah, itu kan persepsi subjektif seorang editor ya. Nah, ini yang penting buat teman-teman biar tidak apa namanya tidak putus asa. Nah, kalau di satu itu ada penolakan, biasanya ketika ada penolakan ada suggest ya, ada perbaikan apa yang harus diperbaiki. Kemudian kita coba ke beberapa jurnal yang lain. Kan banyak ya, ribuan lah jurnal yang bisa kita submit. Dan dari kesalahan pertama, kita perbaiki, kemudian kita submit ke jurnal yang lain. Itu penting ya. Nah, ini juga mengalami dua perubahan yang sangat-sangat signifikan ya. Khususnya di kebaruan dan seterusnya lah, banyak banget ya. Nanti bisa dibaca juga, saya kasih link di deskripsi ya, teman-teman bisa mempelajari. Nanti yang saya kasih linknya yang ini ya, yang yang sudah publish ini baru kemarin tahun 2026 ya, bulan apa ini? Februari diterima, kemudian publishnya itu di eh, Maret ya, kalau nggak salah ya. Maret. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oh ini ya, ini review ya, reviewnya luar biasa banyak ini. Masukkan reviewer saya buka ya. Masukkan reviewer apa aja. Wah, ini banyak banget ini. Review komen. Wah, pokoknya luar biasa banyak ya. Nah, dan teman-teman tidak boleh putus asa, harus berusaha ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Ini sudah saya siapkan tabulasi datanya, ya, contoh artikelnya, kemudian artikel yang bisa kita edit ya. Ini saya copy dulu biar ketika ada perubahan tidak mengganggu ya. Ini versi artikel saya buat contoh gitu ya. Ini saya close dulu. Iya, ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian sini ya, ke bagian hasil ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Saya yakin berbeda ya hampir 50% lah apa yang kita sampaikan di disertasi, tesis ya, atau bahkan yang skripsi ya. Itu akan berbeda dengan apa yang kita sampaikan di dalam artikel. Berbeda dalam artian bukan berbeda nilainya, tapi tata letaknya, kemudian bagian mana yang harus kita sampaikan,
pada bagian mana yang bisa kita ringkas ya. Ini yang pertama nih ya, yang pertama. Ini adalah profil responden profile. Jadi kalau di eh, apa namanya penelitian kita itu biasanya setelah responden nanti ada analisis deskriptif ya. Analisis deskriptif itu kita akan melihat apa namanya setiap item pernyataan itu dijawab setuju ada berapa orang, yang tidak setuju berapa orang, sangat setuju berapa orang, tergantung skala Likert-nya. Nah, kalau di artikel ini pengalaman saya nih dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah jadi dosen juga punya banyak pengalaman juga dan juga bisa berbagi ya, berbagi nanti di kolom komentar untuk merespon video ini. Yang pertama responden profile. Jadi ini sederhana saja. Jadi kita harus mendeskripsikan temuan dari profil kita atau profiling dari responden. Teman-teman itu menyebarkan kuesioner pernyataan kepada, semisal di perusahaan ya, perusahaan nih ada 200 karyawan ya, teman-teman masukin semua kuesionernya di situ. Kemudian setelah mendapatkan datanya, nah baru kita olah. Ya rata-rata sesuai kebutuhan sebenarnya ya. Ini di artikel saya, oh yang gender ya. Ada male sama female. Nah, kenapa ini tak buat ML sama FML ya? Jadi sebelum kita submit artikel, itu pastikan ada 2 poin pengecekan ya teman-teman, biar tidak direject di awal. Yang pertama adalah cek Turnitin ya. Cari saja di apa namanya, bisa di atau langganan langsung ya, atau bisa di Shopee dan yang lain yang atau menjual akun Turnitin ya. Itu penting. Jangan sampai teman-teman submit, oh Turnitinnya 50%. Saya yakin 100% akan ditolak di awal. Jadi sebelum masuk di submit artikel, submit ke jurnal, pastikan Turnitinnya itu ya di bawah 20 ya. Itu amannya. 15, oh lebih bagus lagi. Di bawah 15 atau 10 juga lebih bagus lagi. Kemudian, nah ini karena dampak dari Turnitin itu, karena orang yang menggunakan female itu ya banyak ya. Nah, makanya saya tulis FML untuk menghindari apa namanya plagiasi. Nah, kadang juga editor juga bisa ngecek, oh female ini ya kata umum ya. Nah, itulah kelemahan di Turnitin itu, kadang bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan itu ke indeks anu ya, Turnitin atau plagiasi. Padahal itu kata-kata yang umum ya, dipisah male sama female ya. Jumlahnya berapa, kemudian eh, apa presentasinya berapa gitu ya. Dan teman-teman nanti juga bisa ini di copy ya, di copy kemudian di translate ke Indonesia kalau teman-teman publishnya di jurnal Indonesia. Atau eh, agar memudahkan dalam pengeditan silakan di translate ke Indonesia dulu. Nah, bisa gampang kan ya? Bisa kita copy ya, kemudian kita masuk ke misal ChatGPT gitu ya. Nah, ChatGPT boleh terjemahkan. Nah, gini ya. Jadi saya sudah tidak punya versi yang bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman silakan di copy kemudian di translate ke Indonesia. Nah, tinggal teman-teman ganti saja. Oh, berapa sih N saya laki-lakinya? Oh, ada misal laki-laki dari 100 responden itu ada 30 ya sudah, tinggal kita ganti 30. Oh, perempuan ada berapa? Kita ganti. Kemudian kita prosentasakan. Ya, udah ya. Oke, kita lanjut lagi mana tadi ya? Oke ya. Kemudian ada age ya. Jadi ini boleh mau berapa tahun sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Walaupun ada aturannya ya. Eh, tahun berapa tahun nanti teman-teman bisa lihat di Google itu banyak sekali. Kemudian work experience. Nah, ini termasuk purposif ya. Jadi yang saya ambil itu adalah eh, karyawan yang kerja itu minimal 1 tahun.
Nah, berarti minimal 1 sampai 5 berapa, 6 sampai 10 berapa, lebih dari 10 tahun berapa. Nah, itu tinggal teman-teman masukkan di sini. Kemudian education, ya, diploma, dan seterusnya. Ini karena di respon itu maksimal di master degree, saya masukkan master degree yang paling tinggi. Nah, boleh kok teman-teman ditambah di sini, semisal doktoral, ya, doktoral itu juga boleh, tergantung eh, atau tergantung responden yang ada di organisasi atau instansi tersebut. Jadi semua terfasilitasi gitu ya. Nah, ini hanya 109. Nah, teman-teman mungkin banyak beranggapan, oh kalau ke Scopus itu harus 200, harus banyak, eh, apa namanya itu, banyak responden itu. Enggak juga. Yang penting kita bisa menjustifikasi kenapa kok hanya 109. Dan tidak cukup ya, teman-teman, kalau kita hanya menyampaikan ini karena konsensus. Konsensus itu teknik penentuan jumlah sampel dengan mengambil seluruh populasi itu. Jadi tidak ada sampling lagi, tapi menggunakan seluruh populasi sebagai responden. Tidak cukup hanya itu. Teman-teman nanti bisa menambahkan namanya G-Power. Ya, kalau ini khusus untuk teman-teman yang apa namanya, sampelnya atau populasinya sedikit ya. Ini coba saya contohkan nanti. Nah ini ya, nah ini saya menggunakan ini. Ini juga salah satu masukan dari reviewer, ya. Gimana kamu bisa menjustifikasi kok 109 itu sudah bisa melihat fenomena ini? Nah, kita menggunakan G-Power ya. Teman-teman copy saja kemudian dimasukkan ke apa, AI gitu, Gemini, ChatGPT dan kawan-kawan. Tolong justifikasi, promptnya seperti ini ya. Tolong justifikasi sampel saya saat ini adalah 100 dengan G-Power. Tolong hitungkan apakah itu layak apa enggak. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk memperkuat sampel kecil, ya. Ini penting juga, dan saya juga baru tahu ketika ada review menyatakan itu ya. Karena sebelumnya itu nggak pernah. Cuman ketika di jurnal ini saya harus menjustifikasi kenapa kok sedikit, ya. Jadi tidak ada masalah sampelnya sedikit, ya, ya di atas 100 lah ya paling tidak ya. Kalau kuantitatif. Oke, ini sudah bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menulis profil penelitian. Ini saya turunkan saja. Nah, sekarang kita membahas, nah ini mulai olah datanya ya. Nah, pertama, tadi di hasil ya, pertama responden profil itu menurut saya wajib. Karena kita akan mengetahui kita itu meneliti di mana, respondennya siapa, yang dikasih kuesioner. Itu penting. Kemudian kita mulai atau menilai kualitas datanya. Nah, oke. Ini sudah saya siapkan, teman-teman, datanya ya. Bentar. Ini datanya ya. Ini sudah saya siapkan datanya. Sebentar. Oke. Ini data setiap variabel. Nah, gini ya, teman-teman. Ini sama dengan tutorial saya sebelumnya. Ini artikel saya itu kan yang pertama knowledge sharing ya di sini ya. Ini variabel ya. Karena masih banyak teman-teman yang bingung antara variabel, dimensi, indikator. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya di bawah sini ya. Nah, biar paham ya. Variabel, kemudian ini dimensi, kemudian ini indikator. Ya, ini tingkat pertama ya, variabel penelitian kita lah. Semisal eh, apa, knowledge sharing, ya itu dimensinya apa, indikatornya apa. Yang kedua itu adalah variabel, indikator, kemudian pernyataan atau item. Nah, ini ya teman-teman ya, ini diperhatikan karena masih banyak yang bingung. Ini sama ya, ini variabel ya, variabel sama.
kita mau ambil yang poin yang ini atau yang ini. Sorry, sorry. Kita mau ambil poin yang ini atau yang ini. Kalau kita memahami konsep variabel itu yang ini, berarti urutannya variabel, dimensi, dan indikator. Kalau kita apa namanya menggunakan pemahaman ini, berarti variabel, indikator, pernyataan ini sama ya, sama. Indikator itu ya sama, isinya adalah item pernyataan. Pernyataan ya pernyataan itu sendiri. Kalau dimensi ya sama dengan indikator, variabel ya sama dengan variabel biasa ya. Nah, kalau dalam sistem Smart PLS ini itu indikator itu ya item pernyataan. Nyebutnya nilai-nilai pernyataan itu adalah indikator. Ya dipahami ya. Jadi kita menggunakan statement yang atas ini ya, walaupun yang bawah juga benar ya. Jadi jangan bingung ketika Mas indikatormu apa atau dimensimu apa itu ya sama saja ya. Misal indikatornya kinerja, variabel variabelnya itu kinerja, indikatornya apa? Indikatornya ya kualitas, kuantitas gitu ya. Dimensinya apa? Ya kualitas ya kuantitas sama. Kemudian indikator itu sama dengan pernyataan. Item pernyataannya apa? Gitu ya teman-teman ya. Ini jangan bingung di sini. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di data ini ya. Ini sebelum olah data ya, teman-teman harus punya data mentahnya. Data mentahnya itu harus lengkap ya. Misal di sini no lead sharing ya. Nah, ada knowledge sharing di sini sampai sini ya. Nah, ini. Terus, nah, di sini ya. Ini variabel ya teman-teman ya. Ini diperhatikan. Saya contohkan ini saja, yang lain nanti mengikuti saja. Nah, knowledge sharing itu punya berapa indikator, kan gitu ya. Nah, kita lihat di artikelnya. Di artikelnya, nah, kita lihat di sini, measurement-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Usahakan di bagian metodologi itu ada dimensi atau terserah tadi ya, mau dimensi atau indikator, itu harus ada. Ini menurut saya loh ya. Karena apa? Memudahkan penelitian-penelitian yang akan datang untuk mengadopsi apa yang sudah kita gunakan. Ya, ini contoh knowledge sharing. Ini ya teman-teman ya. Nah, knowledge sharing nih, saya bold ya. Kemudian ada innovation capability. Ya, ini. Kemudian knowledge hiding. Ya, di sini. Kemudian human capital di sini. Ya, sudah ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat variabel. Ya, Scopus juga harus banyak-banyak. Ada yang cuma tiga variabel, ada yang empat, ada yang ya lima. Pokoknya nggak banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting dalam, kemudian memang itu dibutuhkan atau current isu lah saat ini. Nah, tadi contoh knowledge hiding ya. Wes, ini diukur menggunakan indikator ya. Saya menggunakan kata indikator ya. Ada knowledge donating sama knowledge collecting. Nah, ini adalah uh, indikator atau dimensi ya gitu ya, teman-teman. Tadi mana nih? Oh, saya taruh sini ya. And donating, kemudian di sini knowledge creation. Ini ya, teman-teman ya. Ini saya merge dulu. Oke, kemudian ini di sini ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, diperhatikan ini. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang masih bingung ya. Ini adalah variabel ya. Ini saya warnai. Nah, variabel. Sekarang teman-teman bisa melihat semua dari penelitian teman-teman variabelnya apa ya. Kemudian ini knowledge donating ya. Nah, ini adalah indikator atau dimensi. Ya, kalau
Sebut dimensi ya berarti tidak apa-apa. Di indikator nggak apa-apa itu ya. Ini saya warnai ya, warnai warna ini, kemudian yang satu saya warnai berbeda juga. Nah, oke. Berarti ini adalah variabel, ini adalah dimensi, ya, dimensi. Kemudian di bawah ini adalah indikator. Isinya indikator adalah item pernyataan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Knowledge, kok ini cuma dua, Pak? Boleh nggak tiga, empat, lima? Boleh. Nggak jadi masalah. Cuman saran saya, setiap dimensi ini memiliki minimal dua pernyataan. Ya, ini menurut saya ya, yang lain monggo ya. Jadi kenapa? Alasannya, ketika satu dimensi hanya menggunakan satu indikator dan indikatornya nanti tidak valid, ya kita akan otomatis menghapus ini dimensi ini, ya karena nggak ada nilainya kan? Karena ini dikatakan sudah apa namanya tidak valid, ya. Nah, kalau dua ada kemungkinan ya probabilitasnya 50-50 lah. Ada kemungkinan kalau ini nanti dihapus, berarti masih ada ini nilai yang satunya. Tiga boleh-boleh. Nah, banyak pertanyaan atau pernyataan itu boleh, cuman kita harus melihat juga siapa responden kita. Nah, sekarang itu karena banyak penelitian, kemudian orang juga sudah males, wih aku ngisi orang itu opo-opo ya, aku ngisi itu nggak dapat apa-apa. Jadi itu strateginya teman-teman, ya ketika ngisi ya ada reward apa, biar yang ngisi benar-benar ngisi. Karena gini, ya ini perlu diperhatikan kenapa banyak sekali, Pak kok nggak valid semua. Nah itu gini masalahnya teman-teman. Kita lihat data ini ya, ini kan rancak ya, rancak itu bervariasi. Ini skala Likert saya itu 1 sampai 5. Ada yang jawab satu, ada yang jawab 4, ada yang jawab 2. Artinya sistem itu mendeteksi bahwa oh ini benar-benar orang gitu ya. Orang dan yakin gitu loh sistemnya. Mungkin itu ya saya belum mengetahui di dalam sistem itu logaritmanya cara seperti apa saya nggak tahu. Cuman di logika saya, oh ketika orang menjawab bervariasi itu wajar. Nah, kalau dalam 100 responden kok jawabnya 4 semua, 5 semua, atau mayoritas 90% itu sama, sistem akan mendeteksi ini nggak wajar ini, nggak valid ini, nggak reliable ini. Itu loh. Maksudnya itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ketika apa namanya menyebarkan kuesioner benar-benar minta tolong dibaca ya satu, kemudian juga ada reward lah ya, ada reward atau apa yang membuat itu benar-benar di apa namanya diisi dengan benar ya. Atau setelah penelitian ini selesai akan ada masukan kebijakan untuk pemerintah Kak, kalau penelitiannya di pemerintahan atau di organisasi, nah itu penting ya, itu diperhatikan. Jadi teman-teman sudah bisa ya, sudah mengetahui mana variabel, kemudian mana itu dimensi dan mana indikator. Dan berapa minimal indikator yang kita gunakan, ya, atau maksimalnya itu ya tak terhingga, cuman tetap dibatasi dengan kebiasaan responden itu mengisi. Jangan sampai 5 semua, 4 semua, itu akan menyebabkan nggak valid dalam olah data. Itu yang pengalaman saya yang sering melihat atau dikirimi teman-teman, olah datanya kok banyak nggak valid, Pak. Ini gimana solusinya dan seterusnya. Nah, ketika terjadi tidak valid, ya tidak reliable, nah masih ada cara ya. Masih ada cara itu menghapus yang memiliki yaitu 5 semua, 4 semua, itu kita bisa menghapus. Contoh ya, di sini ada 100 berapa ini? 109 ya. 109 responden. Nah, kita bisa menghapus nih, misal ini ya. Ini itu jawabannya 5 semua, 4 semua. Kita bisa menghapus ini. Nah, artinya kita menurunkan jumlah responden. Bukan mengakali data, tapi menurunkan jumlah responden yang memiliki outlier lah. Kalau bahasa di Amos itu, wah ini
kok 5 semua ini mesti sambil tidur ini, atau mungkin sambil di bus atau apa tidak membacanya klik-klik-klik saja. Nah, itu juga bisa ya teman-temannya. Itu bisa dicoba. Dan saya sudah pernah mencoba itu menghapus dari 150-an responden tinggal 120 ya. Karena banyak terindikasi ngawur le ngisi ya, tidak dibaca. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di lampiran penelitian teman-teman ini wajib ada seperti ini ya. Ini terus ininya variabel apa, ini dimensinya apa, dimensi apa. Nah, itu semua ya. Setelah itu, setelah sudah seperti seperti ini kita proses olah data. Nah, olah data teman-teman itu hanya menggunakan yang indikator ini saja. Nah, kode-kode seperti ini, KS, 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 KS ini tergantung teman-teman mau mengkodekan seperti apa. KS itu singkatan dari knowledge sharing, ya. KS1, KS2, KS3, KS4. KH itu dari knowledge hiding. Ya, saya tulis KH, KH gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus menghapus yang atas ini. Silakan dihapus ya. Oke. Nah, tinggal indikator. Ini namanya indikator. Kalau sudah indikator semacam ini, teman-teman tinggal di save ya, save as ya, save as, kemudian ini diganti dengan CSV ya. Nah, CSV, koma delimited ini ya. Oke, ini saya tambahi siap olah data. Itu ya. Oke, di save. Oke, kalau sudah kita buka Smart PLS kita. Nah, teman-teman Smart PLS, ini juga banyak yang bertanya ini, Pak, kok nggak bisa data saya di atas 100? Ya, itu karena aplikasinya. Aplikasinya teman-teman pakai yang versi student. Jadi versi di Smart PLS itu ada 3 ya, teman-teman. Ini diperhatikan. Yang pertama adalah versi student, itu sangat terbatas. Kita nggak bisa copy gambarnya, kemudian hanya di bawah 100 responden. Ya, kalau kita punya data 101 responden, nggak bisa diolah di student. Karena yang versi student itu hanya untuk trial-trial saja. Bukan trial ya, untuk di bawah 100 saja. Dan banyak keterbatasannya. Yang kedua adalah versi yang trial. Ya, nanti ketika teman-teman buka di webnya ya, webnya sini aja di, misal di sini ya, di Smart PLS. Nah, di sini ya. Nah, ini download yang free trial ini. Kalau yang free trial itu kita 30 hari semua bisa digunakan. Ya sama kayak Pro, tapi trialnya 30 hari lah aja. Itu yang free 30 day trial ya. Kalau yang versi ini itu versi student ya. Atau kalau mau beli ya silakan bisa di pojok atas ini ya, purchasing ini ya. Itu bisa membeli atau lebih murah lagi ya, teman-teman bisa ke marketplace itu banyak ya. Nanti kalau saya ada apps-nya yang bisa diinstal ya saya share juga di di deskripsi ya. Ya. Oke, yang penting teman-teman minimal lah free 30 day trial inilah ya. Oke. Kemudian ketika ini kembali ke Smart PLS ya, kan sudah buka seperti ini ya, teman ya. Silakan new project. Ya, new project ditulisi ya. Misal tutorial olah data siap submit ya. Oke. Nah, muncul kayak gini kan. Nah, teman-teman tinggal import data file yang tadi itu. Data file, data olah data ya. Kita copy. Nah, muncul ya. Nah, pastikan ini tidak ada missing ya. Missing itu berarti ada kolom yang tidak ada datanya. Berarti missing ya gitu ya. Jadi dimasukkan semua. Kemudian kalau sudah ya, kalau sudah ini
Ini standar aja ya, data olah data ini tidak perlu dirubah. Kemudian diimport. Ya, nah model seperti ini. Kalau sudah model seperti ini, nah ini kita lihat nih samplesnya. Samples itu apa namanya? Item pernyataan. Itu sorry sorry. 26 ini adalah indikatornya dari variabel ya. Kemudian indikator itu item pernyataan ya. Ingat di Excel tadi saya jelaskan indikator itu sama dengan item pernyataan. Kemudian samples, samples itu respondennya. Nah, kita akan cek di artikel itu bagaimana ini ya, teman-teman ya. Nah, di result ini itu 109. Nah, ini ya yang tak sampaikan tadi ya, 109 responden. Oke, kita kembali lagi ke nah, ini ya, ke Smart PLS. Nah, kalau sudah diupload seperti ini ya, pastikan itu tidak ada missing ya. Kalaupun toh ada missing berarti ada masalah di Excel teman-teman ya, bukan di Smart PLS-nya. Ini saya menggunakan Smart PLS yang versi 4 ya, yang terbaru. Kemudian kita klik back ya. Kita klik back. Sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, klik back. Kemudian baru create model. Tadi baru memasukkan data ya ke sini dari tabulasi yang sudah di save CSV ya. CSV, koma delimited tadi itu. Baru file yang CSV tadi itu yang dimasukin ke Smart PLS ini. Itu ya. Baru kita create model. Nah, create model ini pilih PLS SEM ya. Kemudian ikut aja ini kan banyak pilihannya ya. Ada GPSM, ada regression, PLSM. Nanti kalau pengen keterangan setiap ini ya bisa teman-teman coba sendiri atau bisa ditanya di Gemini atau AI. Kalau melakukan penelitian kuantitatif ya, pengaruh langsung tidak langsung menggunakan apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan di situ ya. Urutannya kalau ini menggunakan PLSM. Nah, kemudian di sini kita kasih nama ya. Nama tutorial ya, tutorial olah data siap submit. Nah, ini ya. Kemudian di save. Oke, nah muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Muncul ini adalah kertas kerjanya lah di sini dan ini data kita. Nah, kita tinggal memasukkan harus sama dengan kerangka berpikir kita. Nah, kerangka berpikir penelitian kita itu ini saya hapus dulu ya. Kerangka berpikir penelitian itu ini. Bentar. Nah, ini ya teman-teman. Di artikel itu kan ada di skripsi, tesis, disertasi itu biasanya ada di bab 2 ya. Nah, ada kerangka, ini namanya kerangka pemikiran. Gambarnya harus disamakan ya. Oke, kita harus gambar KS ini adalah knowledge sharing ya. No, huruf besar kecil boleh ya teman-teman ya. Knowledge sharing. Oke, kita enter ya. Kita lihat lagi di sini knowledge hiding. Nah, oke, ini knowledge hiding ya. Kita copy ke sini. Good. Ya, enter, ya kan? Kemudian ini apalagi tadi human capital ya. Human capital, human capital itu ini ya, HC singkatannya. Nah, ini teman-teman mempermudah kita untuk membuat apa namanya gambar atau kerangka pemikiran itu menggunakan awal kata ya. HC berarti human capital gitu ya. Oke, human capital. Oke, di enter. Nah, ini bisa digeser ya kanan kiri ya. Ini kalau di apa namanya di touchpadnya ini pakai dua jari kita geser kanan kiri bareng-bareng. Kemudian IC ya, IC intelektual kapital di sini ya.
intelektual kapital. Kita enter. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Ini bisa dikecilin ya. Nah, ini sebelah sini, pojok sini. Nah, oke, kita tata sekarang. Kita tata dulu. Ya, kita samain kayak kerangka ya. Kerangka itu gunanya itu sampai digambar itu ya disamain lah kurang lebih ya. Ya, kita garis. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini ada select. Select ini kita bisa memindah-mindah ya. Nah, mindah-mindah. Kalau connect itu membuat garis. Garis pengaruh lah ya, arah. Kita klik connect. Kemudian kita buat ini tekan ya, tekan, tahan, kemudian lepas di sini. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga ke sini, ini juga ke sini ya. Harus disamain dengan ini saya hapus saja nih ya, biar enggak lama. Nah, harus sama dengan ini ya teman-teman ya. Pengaruhnya eh, tidak perlu banyak kreatif di sini ya. Ini karena olah data itu harus menyesuaikan dengan proposal kita atau bab satu 2 kita. Kalau bab 2 kita itu seperti ini, ya membuat olah datanya ya sama. Nggak boleh kreatif banget. Karena ada beberapa yang komentar ya, komentar dan WA juga ke admin, itu membuat connect ini sama sini. Ya itu boleh saja. Cuman ketika ini saya contohkan ya teman-teman ya, ini boleh nggak connect ke sini? Boleh ya. Tapi di bab 2 harus ada pembahasan ini dan ke sini. Atau di dalam latar belakang penelitianmu harus ada mengkomunikasikan lah ini ke sini. Kalau tidak ada, tidak perlu apa namanya, tidak perlu kreatif ya, kreatif untuk menambahkan ini gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita tata biar rapi ya. Kalau nata, kita kembali klik select ya. Ini kemudian ditata dulu. Kerapian itu juga penting, teman-teman. Jadi ada editor ya atau reviewer juga menyoroti kerapian dari pembuatan kerangka. Itu pun juga diperhatikan ya. Usahakan jangan sampai nabrak. Biar tahu ini misalnya ini ada HC2 ya. Wah, HC2 ini ketabrak ini nanti nggak bisa kebaca ya. Ini bisa digeser-geser juga bisa ya. Ini nah samain gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di terapi, ini juga boleh bisa tinggal klik aja. Jangan lupa posisi ada di select ya. Kita klik, kita pindah, kita klik, kita pindah, dirapiin. Ini penting banget. Ini juga biar nggak sampai ketabrak. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan uji instrumen lah ya. Jadi untuk melihat kualitas data. Kita belum menguji hipotesis penelitian kita, tapi baru melihat kualitas data. Nah, caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm ya. Oke, tinggal start calculation. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, kalau udah muncul seperti ini, silakan di klik kanan. Ya, klik kanan. Ini khusus untuk yang versi trial sama versi yang berbayar. Kalau versi student nggak bisa. Teman-teman screenshot saja kalau versi yang student. Nah, makanya saya sarankan teman-teman menggunakan versi trial atau beli. Ya, nanti kalau memungkinkan saya share juga di deskripsi ya. Oke, silakan di export as image. Nah, pakai PNG saja diekspor. Oke, oke, boleh teman-teman tadi taruh di mana ya? Saya taruh di download lah ya. Oke, sudah. Setelah itu, teman-teman masukkan aja ke artikelnya, ke teks artikel ini. Nah, ke sini. Nah, kita cek ya, sama ya. 860, 860 ya bener ya ini ya. 860. Kemudian kita cek acak aja. IC 8850. IC 8850 ya sama ya. Jadi olah data ini saya sesuaikan dengan apa yang saya tulis untuk jurnal yang publish di Scopus ini. Ya, biar teman-teman sudah ada best practice-nya bagaimana cara membuat
pola data di Smart PLS. Oke ya, silakan di copy aja. Nah, setelah di copy ya dikasih keterangan ya. Gambar ini adalah PLS algorithm graphical output for the research model. Dah. Kalau sudah seperti itu, kita akan melanjutkan untuk melihat datanya. Nah, ini yang berbeda dengan kita menulis di tesis, disertasi, skripsi itu ya. Kalau di tesis skripsi itu kita ada faktor loadingnya sendiri, ada macam-macam ya. Nah, ini agak simple. Simple tapi padat dan memuat semua yang dibutuhkan atau apa ya, semua yang dibutuhkan oleh kita untuk menunjukkan data-data kualitas data yang kita miliki. Ya, oke, kita lihat ini dulu. Nah, teman-teman, ya sama kayak yang awal tadi, bisa di copy ya. Ini apa toh bahasa Inggrisnya apa? Nah, teman-teman bisa di copy, bisa ditranslate ya. Translate dan di enter. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal di copy saja. Nah, karena ini sudah publish, kalau hanya di copy saja itu memungkinkan terindeks plagiasi. Ya, ingat di awal tadi, sebelum kita submit itu ada dua poin utama. Yang pertama harus dicek plagiasinya menggunakan Turnitin ya kalau saya. Kemudian yang kedua menggunakan cek plagiasi AI dari Grammarly. Nah, dua-duanya ini ya juga berbayar. Kalau kita ngecekkan aja itu ya murah ya, paling 5 ribuan saja lah kalau apa Turnitin ya. Di marketplace itu banyak banget atau biar kita leluasa eh, biar kita enak untuk menguji ya saya sarankan beli patungan lah teman-teman yang saat ini mengerjakan bareng ya beli patungan atau nanti juga bisa saya sematkan di deskripsi dah itu ya oke kemudian isinya itu ini ada Chromebook Alpha, ada Composite Reliability, ada Factor Loading, ada AVE. Dari setiap jurnal itu beda-beda. Ada yang menulis tabel itu di atas, ya kan? Ada. Nah, kalau untuk versi jurnal ini, template-nya itu tabel harus di bawah, ya. Gambar juga harus di bawah sepertinya. Nah, ini kan. Nah, ini isinya adalah tabel 2 ini yang akan kita buat hari ini. Itu summary dari composite reliability, factor loading, AVE sama gerombak alfa. Ya ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini. Kita ini sekali running sudah dapat datanya semua ini ya. Terus kemudian sama Warner Locker ya. HTM Warner Locker, HTMT itu ada semua di sini. Oke, sebentar saya cek ke bawah sekalian ya. Kemudian ada ini, ada model fit ya, ada R square, effect size, Q predict, wah banyak banget ini. Oke, kita mulai gampang kok ini kok. Yang penting tadi ini dibaca dulu ya, di Indonesia kan. Kemudian sekarang kita akan mengisi data ini. Nah, yang pertama, di sini teman-teman tulis variabel dan atau item. Item itu bisa indikator ya. Nah, tadi bahasa yang saya sebutkan di Excel tadi, variabel ya variabel ya. Item itu sama dengan indikator ya. Indikator, kator. Nah, kalau teman-teman kalau di awal tadi itu saya menggunakan kata indikator sebagai dimensi ya, sama dengan dimensi, maka di sini saya nggak nyebutkan indikator lagi, karena double kan, berarti item atau pernyataan. Kalau teman-teman di atas tadi itu setelah variabel memiliki dimensi, nah di situ di sini ini teman-teman tulislah indikator. Itu ya, bisa dipaham ya. Nah, di sini ditulis saja semua variabelnya. Ini kenapa kok harus saya tulis semua item pernyataan? Sekali lagi, kita akan memudahkan para peneliti yang akan datang.
Ya, dan kemungkinan besar referensi kita akan dikutip oleh mereka. Apalagi anak-anak S1 itu yang masih bingung cara membuat kuesioner, itu kan enak ya tinggal ngopi saja. Tinggal disesuaikan dengan tempat atau subjek penelitian. Nah, ini subjek dan objek juga teman-teman harus bisa membedakan. Subjek itu tempat penelitian. Kita neliti di PT ABC. Nah, orang-orangnya itu namanya subjek penelitian. Kalau objek itu apa yang kita teliti, seperti knowledge sharing itu namanya objek penelitian. Knowledge hiding itu namanya objek penelitian. Nah, kita masukin sini semua, ya. Ini adalah item pernyataan yang kita sebarkan itu loh, yang di kuesioner. Kita masukkan sini semua, ya. Masukin sini semua. Ya, ini juga ada maksudnya untuk melihat loading faktornya juga, ya. Kalau kita tidak melihat loading faktor, ya kenapa kita masukkan di sini? Tidak apa-apa ya. Jadi karena kita membutuhkan loading faktor dari setiap item pernyataan itu, maka kita cek ada di sini, ya. Oke, jadi teman-teman eh, klik variabel, ya, kemudian isi semua variabel, kemudian item pernyataan itu di sini semua ya. Kalau teman-teman sudah memasukkan semua variabel ya, kemudian ke item pernyataan, nah kita akan melihat Chromebug Alpha sama Composite Reliability. Nah, teman-teman semuanya, di video-video sebelumnya ini saya juga sudah membuat ya master olah data. Ini udah lengkap ini, cara-caranya udah lengkap. Oke. Cara yang pertama nih, kita mau mencari ini ya, Chromebug Alpha. Nah, Chromebug Alpha itu ada di mana? Nah, misal di sini ya kan? Enak kan? Chromebug Alpha itu klik calculate, PLS algorithm, start calculation, open report, kita akan lihat construct reliability. Caranya tinggal kita calculate ya, PLS algorithm, kemudian kita start calculation, ya, sudah muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mengikuti di master olah data ini ya. Kita akan melihat konstruk reliability dan validity. Nah, di sini ya. Konstruk ini ya teman-teman ya. Reliability dan validity. Kemudian kita tinggal klik Chromebug Alpha. Sorry, ini overview. Ini ya teman-teman ya. Dah. Ini kita copy nih yang ini ya 09530952 ini kita copy ya. Kita copy kemana? Ini ya, diperhatikan yang ini. Kerombak alfa ini ini ya, kita copy ke sini ya. Kita akan cek nih knowledge sharing ya. Nilainya berapa? Knowledge sharing 0,834. Nah, kita masukin sini ya. Kemudian knowledge hiding 0,917. 0,917. Masukin sini ya. Terus kemudian human capital 0,953. 0,953 masukin sini. Dan terakhir innovation, mana nih sebentar, innovation capability. Loh, ini ya, mana nih innovation capability ini? Sorry. Oke, innovation capability kok intellectual capital ya, mohon maaf ini saya salah ini ya. Innovation capability, ini juga bisa disetting di sini ya teman-teman ya. Kalau ada kesalahan kita menulis variabel itu. Ya, oke. Oke, kemudian kita cek lagi. Ini boleh nih diulangi lagi. Nah, oke, muncul ya. Kita konstruk reliability dan validity. Nah, ini ya. Innovation capability 0953. 095, oh human capital ya. Sorry. Human capital innovation 0952. Nah, ini benar ya. Innovation capability. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kerombak alfa isinya adalah variabel-variabel saja. Kemudian kita akan melihat composite reliability.
Nah, tempatnya ya sama ada di sini. Ya, masih di quality criteria, construct reliability dan validity ya. Nah, di sini composite reliability ini nilainya hampir sama ya, teman-teman ya. Contoh knowledge sharing 892 knowledge sharing. Nah, yang kita gunakan yang ROC ini ya. Row underscore C ini ya. 0892 ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Coba tak perbesar sedikit. Nah, ini gini ya. 0892 knowledge heading 0935 knowledge heading 0935. Kemudian human capital diteruskan ya, teman-teman ya. Itu untuk melihat composite reliability. Kita isi dulu semua ya. Nanti kita akan membahas apakah data ini bagus apa tidak ya. Kemudian faktor loading. Nah, loading faktor. Nah, kita lihat lagi di sini di master olah data. Nanti saya sematkan juga di deskripsi ya. Cross loading ada tadi mana nih ya? Outer loading ya. Nah, kita lihat nih di outer loading. Nah, outer loading ya. Faktor loading itu outer loading. Itu caranya calculate PLS, PLSSM algorithm open report. Nah, ini sudah kita lakukan ya, teman-teman tadi ya. Jadi nggak usah diulangi terus ya. Yang penting kita lihat outer loadingnya saja sekarang. Outer loading. Ini ya teman-teman ya. Klik outer loading. Nah, semua data ini, nah ini ada satu yang merah ya. Nanti kita jelaskan kenapa merah dan solusinya bagaimana. Kita memasukkan semua data ini ke tabel ini. Ini saya contohkan knowledge sharing ya. Knowledge sharing itu di sini ya. Oh, yang pertama ini ya. Ini teman-teman biasa muncul seperti ini ya. Kadang nggak urut ya. Ada KS1 kok di bawah ya. KS2 di atas 34. Nah, tugas teman-teman akan mengurutkan. Ya, KS1 ini berarti kan pernyataan atau indikator nomor satu ya, 0860. Nah, ini ya 0860 ya toh. Kemudian yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini 0903. 0903 benar ya. Kemudian nomor 4 4 itu 3 dulu ya, 0886. 0886. Kemudian yang terakhir 0612 di sini 0612. Nah, ini tadi yang merah ya. Nah, teman-teman silakan dilanjutkan semua ya. Knowledge hiding. Kita lihat knowledge hiding di sini kan. Nah, coba dicek nih. KH1. Teman-teman pastikan harus sesuai dengan ini. Jangan sampai keliru. Semisal ya, kalau tadi ini KS1 itu no, KS1 di bawah. Teman-teman isi yang nomor satu malah ini. Kan salah nilainya. Jadi perlu dilihat dulu keterangan di sininya. Ya, karena dari banyak teman-teman yang olah data itu ya berbeda-beda ya. Saya nggak tahu kok kenapa itu ada mencolot-mencolot ya. Nah, itu tugas kita untuk merapikan. Ya, teman-teman ya. Tadi knowledge heading tadi 0792. 0792 ya. Bener ya ini ya. 0792. Terus dimasukkan sampai akhir ya. Oke, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita akan melihat AVE. Ya, caranya gimana? Caranya di masalah data juga ada. Melihat AVE itu mana nih? AVE correlation mana nih AVE ini? Oke, akar kuadrat AVE. Oh, di sini ini juga ada. AVE ini. Atau kalau nggak bisa dilihat di sini, ya, itu panduannya ya. Atau bisa dilihat di sini juga bisa nih. Kling. Nah, ini ada AVE kan. Ya, ini ya. Sama di sini ya. Construct reliability dan validity juga ada AVE. Berapa nih? Human capital 0753. Human capital mana? Nah, ini ya teman-teman ya.
0753, innovation capability 0749. Nah, sama ya. Jadi untuk kerombak alfa, komposit, AVE itu lihatnya ada di sini ya. Ini ya. Jadi tadi calculate smart PLS algorithm. Kemudian teman-teman lihat di quality kriteria dan klik construct reliability. Udah klik ini aja, ding, gini aja. Nanti akan muncul ini. Kita menggunakan ini kelompok alfa, composite reliability, sama AVE. Ya. Kemudian untuk yang faktor loading itu lihatnya di sini ya, outer loading. Ya, ini di copy semua. Oke, kalau sudah, nah ini kenapa ini kok masih saya gunakan? Ya, kenapa ini masuk? Sebenarnya di atas sudah ada penjelasan ya. Ini ya, walaupun satu indikator untuk knowledge sharing memiliki faktor loading 612 itu eh, itu nggak apa-apa gitu ya. Karena AVE ini membandingkan lagi karena AVE-nya masih 0,678. Itu lebih tinggi. Nah, ini menjelaskan secara eh, logis ya. Atau bisa melihat master olah data ini 0,6 outer loading sebentar ya konstruk. Nah ini nih sebenarnya itu kalau di bawah 5 pun AVE ini ya. AVE itu di bawah 5 masih oke lah ya. Ini menurut Haryono. Ini saya juga masih proses membuat satu buku. Oh ya, dan teman-teman, untuk referensinya itu juga bisa menggunakan artikel saya ini. Jadi menggunakan AVE di bawah 0,6 karena kan bagus itu ya di anu ya di apa faktor loading itu di atas 7 lah ya. Di atas 7 cuman kalau 6 itu masih oke lah, nggak apa-apa. Ya, masih oke. Kenapa? Karena ini membandingkan juga dengan AVE. Jadi ini saling terkait teman-teman. Nah, bisa menggunakan referensi ini, artikel saya, nanti juga saya sematkan di deskripsi, ketika faktor loading teman-teman itu di bawah 0,7 ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kemudian ini sudah kita bahas. Jadi kerombak alfa nih. 083409 itu bagus apa enggak? Nah, di master olah data ini sudah ada nih. Nah, kalau kerombak alfa di atas 0,7 itu bagus ya menurut penelitian ini. Atau bisa juga menambahkan penelitian saya tadi itu. Kemudian composite reliability. Nah, kita akan, nah ini sama di 0,7. Nilainya semuanya di atas 0,7 kan? Ini 0,7, ini 0,7, 0,7. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian loading faktor, faktor loading, faktor loading itu di atas 0,7 itu paling bagus ya. Atau sama dengan 0,7. 0,60 itu dianggap cukup gitu ya, faktor loading. Dan juga teman-teman bisa me- membandingkan dengan AVE-nya ya. AVE-nya kita lihat nih AVE, nah ini ya, ini batasannya di 0,5. Jadi masih sangat bagus gitu ya. Nah, itu teman-teman penjelasannya dan sudah saya jelaskan di sini ya. Nanti ditranslate dibaca. Bisa ya teman-teman ya. Kemudian sekarang tahap selanjutnya kita akan mengecek Warner Locker Heteroid atau HTMT. Ya. Ini sebenarnya sama di sini. Ini Warner Locker itu juga melihat validitas diskriminan ya. Kemudian HTMT itu ntar HTMT loading factor average exact. Nah, nanti saya tambahkan lah di sini ya untuk yang versi update-nya untuk HTMT-nya. Itu sama. Jadi kalau kita lihat di Smart PLS di sini itu ketika kita melihat diskriminan validity ini sudah lengkap teman-teman. Jadi yang awal tadi satu file ini tadi ya. Nah, satu kerangka ini
ini ya, itu nguji reliabilitas. Nah, gitu ya. Reliabilitas, validitas, kemudian yang di sini reliabilitas, gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita fokus ke sini ya, konstruk reliability dan validity. Nah, sekarang kita melihat diskriminan validity. Ya, tadi konstruk reliability dan validity sekarang di sini. Nah, semua ada di sini, teman-teman. Ini HTMT ya, HTML ada kan, founder locker juga ada. Nah, kita lihat lagi cara menyusunnya di artikel. Kita buat semacam ini ya. Ini saya buat biar singkat gitu ya, biar simple. Buat dua pengukuran ya. Yang pertama founder logger sama HTMT ya. Kemudian di bawah founder logger ini teman-teman masukkanlah semua variabel ya. Ini juga sama, isinya variabel. Variabel jenengan ada 4 ya, tulis semua variabel. Terus di sini juga variabel. Dan pastikan urutannya sama. Ini nih variabel human capital nomor 1 ya. Yang terakhir knowledge sharing kan gitu. Ini juga sama. Yang pertama ini, yang kedua ini. Yang ini juga sama. Yang pertama human capital, yang kedua knowledge sharing. Itu dulu teman-teman buat. Kalau sudah, kita tinggal mengisinya. Nah, yang pertama kita akan melihat Forner Leker dulu ya. Forner Leker itu ada di sini, teman-teman. Ini HTMT ya. HTMT. Nah, kita klik nih. Nah, muncul kan? Ini kita copy semua. Pastikan ini sama ya, teman-teman ya. Human capital, ya sama human capital nilainya berapa. Innovation capability sama human capital isinya berapa. Terkadang ini agak mencar-mencar. Nah, ini tugas teman-teman untuk menyesuaikan biar runtut gitu ya. Human capital ke human capital nilainya 0,868. Nah, human capital ke human capital 0,868. Bener ya. Sekarang innovation capability ke human capital. Innovation 0,827. Nah, ini kan intinya semua data ini teman-teman copy dan masukkan ke sini ya. Gitu ya. Copy masukkan ke sini. Oke, bisa ya. Mudah nih, tinggal ngopi saja. Kemudian yang satu heteroid monotrade ratio HTMT. Nanti penjelasan heteroid, Flolecker nanti ketika jadi apa namanya Gemini atau apa maknanya apa gitu ya. Ya ini untuk melihat diskriminan validity. Ya sudah sebenarnya sudah ada di sini ya teman-teman ya. Tadi itu yang kerombak alfa, AVE itu melihat konstruk reliability dan validity. Kalau HTMT sama Forner Locker dan juga cross-loading ini sama, ini untuk menguji diskriminan validity. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa cross-loading tidak kita gunakan? Cross-loading ini kemudian ini nggak kita gunakan ya, sorry, nggak kita gunakan nih. Nah, itu karena nilainya ya, nilainya itu sama dengan ini mana tadi ya, sorry, sama dengan outer loading. Nah, sama ini outer loading nilainya ya, itu sama dengan cross loading. Bedanya begini. Kalau cross loading, sorry, outer loading itu melihat nilainya itu sama lebih lebih tinggi dari 7 apa enggak. Nah, gitu ya. Kalau lebih dari 7 bagus gitu. Kalau yang cross loading itu membandingkan antara nilai dari setiap indikator dari variabel itu. Semisal ya, variabel human capital punya indikator ini ya, nilainya kan ini. Nah, kemudian ini ada IC nih, semisal di sini intellectual capital ada angkanya. Nilai ini harus lebih besar daripada nilai-nilai yang lain atau indikator-indikator yang lain. Gitu ya. Itu cross loading kenapa nggak kita pakai di sini ya. Karena juga biar tidak repetitif. Itu penting. Dalam penulisan karya ilmiah yang skopus itu menghindari repetitif.
menghindari pengulangan. Ini sudah datanya di sini, kok ditambah lagi di sini padahal sama. Itu dihilangkan ya. Makanya di discriminant validity ini saya hanya menggunakan ini ya, Warner Locker sama HTMT ya. Tadi Warner Locker tinggal di copy ya. Oke, tinggal di copy ke sini kan, ya sama seperti yang tak praktekkan tadi. Kemudian sekarang HTMT. HTMT tinggal klik ini ya. Nah ini loh teman-teman. Nah ini dan ini udah itu aja. Ya, ini HTMT sama font locker. HTMT copy saja. Saya contohkan nih. Innovation capability ke human capital. Innovation capability ke ini kan, ini ya ke human capital nih atasnya nih. 0864. 0864. Oke, sambil paling terakhir knowledge sharing 0,535 ya sini ya. Knowledge heading 0,35. Ini ya. Ini ke knowledge heading ya sama ya. Nah, kita sudah menyelesaikan eh, apa namanya menguji kualitas data penelitian ya yang siap submit di jurnal ya untuk kualitas data dulu ini ya. Oke, kemudian kita akan melakukan struktur model assessment. Jadi di dalam Smart PLS ya dan Amos juga, kalau Amos itu lebih kenceng ya, lebih kencengnya dia kalau tidak memiliki model fit yang bagus ya tidak bisa dilakukan untuk olah data selanjutnya karena memiliki prasyarat yang kenceng gitu ya. Nah, kalau di Smart PLS ya sama, ada prasyarat yang mendukung ya, mendukung dengan melihat model fit ya, model fit kemudian melihat efek size-nya, melihat collinearity-nya, melihat R square-nya, melihat key kuadrat predict-nya ya. Nah, saran saya teman-teman buat satu sub ya, judul namanya Structural Model Assessment. Ini juga hasil dari review ya, dari eh, reviewer itu membedakan antara struktural model asal. Jadi ada dua. Membedakan antara satu kualitas data, pengujian kualitas data, kemudian yang kedua, pengujian model struktural yang akan kita bahas ini. Yang ketiga adalah hipotesis atau PET koefisien. Ya, sekarang kita lanjut ke struktur model assessment. Isinya apa? Nah, kita kembali ke tadi kita copy ya. Kemudian kita nah ini kita translate aja. Oke, translate ini sorry sorry. Terjemahkan ini gitu ya. Oke, tinggal di copy, terus di enter. Oke, ini ya teman-teman bisa dibaca. Evaluasi struktural diawali dengan pengujian masalah kualitas bla 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 ini. Nah, ini teman-teman baca ya. Ini untuk melihat model fit ya melalui SRMR, ada NVI. Ini untuk melihat asesmen struktur model ya. Oke ya, sudah dibaca ya, teman-teman tinggal copy paste saja ya. Nanti juga saya sematkan juga boleh teman-teman tinggal mentranslate atau menerjemahkan ya. Oke, kita mulai cara untuk mendapatkan data-data ini. Caranya seperti apa? Efek size ya, yang pertama efek size nih. Efek size di sini, yang sebelah sini ya, yang ditulis adalah semua variabel ya. Kalau variabelnya ada 4 ya tulis 4 ya. Kemudian di sini adalah variabel yang dipengaruhi. Ya, variabel yang dipengaruhi. Ingat ya, dipengaruhi itu yang mana? Kita tarik ke atas nih, kita cek. Variabel yang dipengaruhi itu ya dua ini. Ya, ini dipengaruhi oleh ini kan ada garisnya kan. Dan ini juga dipengaruhi oleh ini dan ini kan. Variabel yang dipengaruhi. Ya,
Kalau ini sama ini adalah variabel yang mempengaruhi, ya, atau kita sebut sebagai dependent independent, ya. Nah, di sini tadi human capital itu kan tadi ya juga dipengaruhi oleh knowledge sharing sama knowledge sharing kan ya. Nah, kalau innovation capability itu dipengaruhi oleh human capital ini dan ini, knowledge sharing dan sharing kan. Nah, sama ini kan. Nah, dicek aja nah kan. Innovation capability itu dipengaruhi oleh tiga, ya kan? Kalau ini human capital dipengaruhi oleh dua. Nah, makanya di dalam efek size ini jenengan tulis variabel apa sih yang dipengaruhi dan variabel apa saja yang mempengaruhi taruh di sini semua. Sorry, sorry. Ini yang dipengaruhi dan ini semua variabel. Ya, oke, bisa dipaham ya? Oke, kita lanjutkan melihat collinearity atau VIF ya. Nah, ini saya padatkan jadi satu biar enak gitu ya. Oh, kalau melihat efek size ini, FIF ini, VIF ini, R square ini, predik ini di sini. Biar enak. Nanti kalau ada perbaikan dari reviewer minta dipecah, tinggal dipecah saja ya. Oke, kita lanjut ke collinearity, VIF ya. Collinearity. Oke, kita akan lihat. Kalau ini sudah efek size ya. Belum ya? Efek size belum. Nah, kita lihat di sini nih. Efek size. Efek size. Nah, ini ya teman-teman ya. F square nih loh. Nah, kita cek human capital dan innovation capability 0,713. Nah, kan bener kan? Oke. Kemudian knowledge hiding 0,099. 0,099 ya. Nah, tinggal teruskan saja. Semua data ini teman-teman masukkan di sini ya. Gampang ya untuk melihat efek size-nya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk melihat collinearity. Nah, di sini ya, sekarang kita tahap ini. Kita masuk ke sini, kita cek di sini. Nah, ini ya. Nah, kita ada sebentar. Nah, ini ya. Inner model sebentar, saya cek dulu. Nah, ini inner model metric ya. Yang diklik adalah inner model metric. Tinggal copy ini di sini nih. 01964. 01964. Yang paling terakhir ini 0869. 0869. Ya, gampang ya. Tinggal dimasukkan di sini. Ya. Kemudian sekarang determination coefficient. Nah, tadi F square, sekarang R square-nya nih. Ya, itu teman-teman kembali ke Smart PLS, lihat R square ini. Ya, yang dilihat adalah R square ini aja. Nah, ini kan ada 0491 ya. Nah, di copy saja human capital. Human capital. Ini kan human capital kan? Nah, ini nilainya 0491. Terus nilainya lagi 0732, 31 ya benar. Nah, boleh nggak Pak ambil yang ini ya? Boleh-boleh saja. Yang mana nilainya kan sudah bagus ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi ini effect size-nya, ini collinearity-nya, sorry, collinearity-nya, kemudian ini determinan koefisiennya, kemudian key predict-nya. Nah, key predict-nya itu kita bisa lihat di sini. Ntar, di masalah data juga nanti saya sematkan ya. Key predict relevan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ada open report LV prediction summary. Nah, ini ya di sini ya teman-teman ya. LV prediction summary. Jadi kita berbeda lagi nih. Di sini kan nggak muncul nih ya. Key predictnya nggak muncul kan. Nah, kita back dulu ya. Kemudian kita calculate.
Kemudian kita masuk di sebentar PLS Predik. Ya ini ya, sebentar. Sepertinya iya ya, saya agak lupa ini. Iya benar PLS Predik ya. PLS Predik. Kemudian kita start calculation. Di sini kita akan melihat LV apa tadi itu? Di sini coba. LV Prediction Summary. Teman-teman fokus di sini. PLS Predict LV Summary. Nah, muncul ya. Dan muncul. Nah, kita bisa melihat key predictnya ini. Kita copy saja. Human capital 0446. Nah, di sini kan human capital 0446. Terus innovation capability 0491, 0491 sudah ya. Di sini kan? Oke. Saya teman-teman ya. Oke, sudah selesai kita untuk membuat tabel yang berisi determinan koefisien, ada effect size, ada key predict collinearity. Nah, penjelasannya teman-teman itu sudah ada di sini semua. Nah, teman-teman tinggal mengikuti cara membahasnya, ya. Dan terakhir adalah model fit, teman-teman, ya. Caranya sama. Jadi, kalau saya ulangi lagi ya, itu ya calculate, kemudian PLSM algorithm ini diikuti aja. Nah, di bawah ada tulisan model fit. Nah, teman-teman pakai ini klik model fit dan gunakan kalau saya gunakan yang SRMR sama NVI saja udah cukup. Ya, dari menurut referensi yang saya ketahui ya, saya pelajari itu udah cukup nih SRMR sama NVI dan juga dibantu dengan ini ya teman-teman. Karena structural model assessment itu untuk melihat kualitas dari struktural modelnya. Itu bisa dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini. Dan model fit itu termasuk salah satu ya, salah satu dari structural model assessment. Nah, ini kita copy saja di sini. SRMR bisa ini ya sama aja sih. Ini sama ini angkanya sama, tidak ada perbedaan. Structural model atau estimate model sama saja. Ini kita gunakan 0,0,066. Nah, kan sama kan? Kemudian NVI-nya 0757. Nah, ini sama. Nah, harus ada threshold ya, teman-teman ya. Threshold itu batasan. Dikatakan bagus itu kurang kurang dari sekian. Itu threshold. Ya. Di master olah data ini juga sudah saya buatkan ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nilai SRMR itu ada di 0,10 ya, ada 0,8, kemudian ada NVI itu mendekati nilai 1. Nah, kalau di sini itu kurang dari 0,90 dan seterusnya itu ada. Nah, referensinya nanti bisa dilihat di atas ini ya teman-teman ya, thresholdnya ya. Ini ya teman-teman. Nah, jadi dilihat dari effect size, kemudian collinearity, determination coefficient, key predict, kemudian SRMR dan NV itu sudah bagus ya. Nah, penjelasannya di sini ya. Nanti translate sendiri dan baca sendirilah ya. Oke, terakhir ini teman-teman, terakhir. Terakhir itu kita uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini wajib sama dengan yang ada di bab 2 ya atau ada di literatur review. Coba saya cek ya. Kalau di artikel ini ya, artikel ini kita lihat di bab 2-nya. Nah, ini bab 2. Saya ambil hipotesis terakhir lah ya. Ini ada 7 hipotesis ya. Ada 7 hipotesis, maka olah datanya itu harus ada 7 sehingga bisa menjawab hipotesis. Jangan sampai hipotesis kita ada 7, tapi diolah datanya itu hanya ada 5.
Berarti masih kurang dua yang tidak terjawab. Itu pasti ditolak sama editor. Itu belum ada reviewer sudah ditolak ya. Oke. Nah, teman-teman, ini hipotesis ya. Tadi ini sudah selesai semua. Sekarang yang hipotesis testing ya. Hipotesis itu, nah ini kan ada tujuh kan ya, bener ya. Yang penting teman-teman pastikan dulu benar. Nah, sebelum kita menentukan atau mengolah data ini, teman-teman buat dulu tabelnya. Ya, tabel itu ya ini hipotesis. Saya sarankan tidak perlu ditulis banyak-banyak. Jadi, misal nih, jenengan awalnya hipotesis di atas, saya contohkan aja lah ya. Saya contohkan aja. Saya ambil yang terakhir aja ini ya. Ini ya, hipotesis kan ini kan. Nah, oke. Saya masukkan di sini ya. Oke, oke. Awalnya kan begini ya. The impact of knowledge hiding on innovation capability with human capital as mediator. Ini kan pengaruh knowledge hiding terhadap innovation dimediasi human capital. Kan gitu. Nah, cara nulisnya ini terlalu panjang dan orang akan berpikir ini opo kayak gitu kan ya. Nah, saya sarankan untuk membuat kayak gini. Nah, ini kan sudah jelas nih ya. Oh, iki knowledge hiding. Arahnya pengaruhnya pada human capital. Oh, arahnya setelah itu mengarah pada innovation capability. Nah, dibuat gitu ya. Di semua hipotesis teman-teman dibuat seperti inilah. Nah, kurang lebih. Mau berkreasi lagi boleh. Lebih singkat, lebih bagus. Tapi jangan pakai em, apa namanya itu kode-kode lagi ya. Tidak perlu kode lagi KS, misal tadi knowledge sharing dikasih KS, innovation capability dikasih IC, nggak perlu. Apalagi ditulis X1, Y1, nggak perlu lagi. Jadi tulis saja variabel penelitiannya itu. Ya. Nah, oke, teman-teman. Ini harus jadi dulu ya, jadi dulu. Kemudian ini nanti ada banyak datanya, cuman kalau saya rasa udah cukup ya. Ada P value. Yang penting kan kita akan melihat hipotesis ini H1, H2 sampai H7 ini terbukti apa enggak. Nah, kalau terbukti itu kita melihat dari mana? Kan bisa melihat dari P value, ya toh, atau membandingkan T statistik dengan T tabel. T statistik itu hasil olah data dari aplikasi, gitu ya. Dan T-tabel itu adalah ada ketika aja di Google T-tabel. Nah, akan muncul. Nah, bisa salah satunya, bisa menggunakan ini atau ini. Dan kalau saya lebih mudah ya menggunakan ini jelas ini. P-value itu lebih kecil daripada 0,05 sudah pasti terbukti atau didukung ya hipotesisnya. Udah jelas. Nah, kita lihat di sini nih. Ini, ini, ini kan lebih kecil daripada 0,05 kan ya. Jadi udah pasti didukung. Kalau ini nggak didukung karena lebih. Terus di sini ya, ini untuk melihat pengaruhnya positif apa negatif. Nah, gitu ya. Di sini nih original sampelnya. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara me- membuat olah datanya ini atau menyematkan data-data ini. Oke, kita kembali lagi sebelum kita olah data ini teman-teman copy ya, copy lagi biar paham di dalam sini itu isinya apa saja. Ini adalah penjelasan dari tabel tadi ya. Translate. Oke, dibaca dulu ya. Jadi temuan yang belum menguji bla bla bla, menunjukkan bla bla berbagai pengetahuan. Nah ini ya, dijelaskan sedikit lah. Kayak ini, hal ini menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan atau knowledge sharing secara langsung memperkuat basis sumber daya organisasi sekaligus meningkatkan output inovasi. Jadi, oh ternyata knowledge sharing itu secara langsung dapat meningkatkan inovasi kinerja kan gitu ya, sederhananya. Nah, sebaliknya, bla 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 bla. Ya, dibaca dulu ini. Kemudian tinggal disematkan saja. Oke.
Kita sekarang masuk ke Smart PLS lagi. Nah, nah gini ya teman-teman ya. Nah, em, uji hipotesis agak berbeda sedikit ya. Kita kembali lagi ya ke edit kan masuk ke sini ya. Kayak gini ya. Kemudian kita calculate bootstrapping. Klik. Nah, ini biarkan semua. Nah, ini ada yang penting ini teman-teman. Ini biarin fix seed ya. Maksudnya begini, yang ini. Kalau kita pilih yang random seed, jadi Smart PLS itu kita datanya ada apa namanya 100 gitu ya. Dia itu kalau fixed fixed fit itu dia pertama kan ngaca ya, ngaca kemudian ditemukan eh, skema 343 semisal ya nih, contoh sederhana saja 343. Kalau kita menggunakan fixed ini, kita nguji kedua, ketiga, keempat, ya masih sama. Porsinya 343 gitu ya. 343 itu ya contoh saja ya. Formasi lah, nah, gitu. 0,05 ini ya karena kita menggunakan 0,5 ya, 0,05. Ada juga yang 0,01 ya macam-macam. Kalau sosial ya 0,05 lah menurut saya sudah oke. Kemudian two tail itu adalah dua hubungan. Jadi hubungan yang apa namanya yang sudah ada pengaruhnya. Kalau one tail itu belum ada pengaruh. Jadi gini, one tail itu satu kali arah, kemudian two tail itu dua arah ya, bisa saling mempengaruhi. Nah, teman-teman bisa lebih jelasnya nanti tanya ke Min ya. Ini saya pakai yang one tail ya. Kemudian ini biarin saja star calculation. Nah, udah muncul seperti ini. Kita akan melihat path coefficient. Knowledge shading ke innovation nggak terbukti ya. Coba tak cek dulu ya. Knowledge shading. Oke, benar ini berarti ya. Oke, kita lihat pertama. Kalau ada dua ya tadi ya. Ada direct effect sama indirect effect. Efek langsung, efek tidak langsung ya. Efek langsung itu kayak gini. Ini ya, tak liatin gambarnya saja. Ini teman-teman ya. Efek langsung itu ini langsung kan ke sini. Kemudian ini, sorry, ini ke sini langsung. Ini ke sini langsung, gitu. Ini langsung, ini langsung. Mediasi itu ini ke sini dulu, habis itu ke sini. Itu namanya indirect effect. Ini ke sini, baru ke sini. Namanya indirect effect. Berarti ada dua indirect effect. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke sini ya. Sini kemudian kita lihat yang direct effect, yang efek langsung. Ya. Nah, apa yang tak sampaikan tadi itu kan ada banyak data ini ya. Nah, yang saya ambil adalah original sample. Kemudian T statistik sama P value itu kalau saya. Kalau teman-teman mau ngambil semua juga nggak apa-apa. Kalau saya ambil ini, original sample, T statistik, P value. Dah, itu saja. Nah, ini apa yang tak tulis atau tak gambar di dalam sini ya, itu juga mengikuti ini. Ini kan tanda panah ya. Ini memudahkan. Human capital berpengaruh terhadap innovation capability terbukti nggak atau didukung nggak? Oh, didukung. Di sini kita juga bisa melihat warna hijau itu warna yang didukung ya bagus, warna merah itu yang tidak didukung. Nah, enak kan? Oke, kita copy semua ini, human capital, nilainya berapa, kita masukin ke sini semua. Dan dikasih tambahan ini ya teman-teman ya. Nah, ini loh. H1 biar enak, mana H2-nya, H3-nya mana, H4-nya mana, H5 mana, H6 mana, H7 mana. Wajib ditulisi ini ya. Biar reviewer, editor juga akan tahu, oh ini H1, dicek di atasnya, literatur di bab literatur reviewnya, hipotesis pengembangan hipotesisnya ada nggak? Oh ada, sama berarti. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman masukkan semua. Original sample, p-value, t-statistik, masukin semua. Saya contohkan satu ya. Human capital terhadap inovasi. Nilainya 0,614.
Human capital mana? Human capital ini ya. Human capital terhadap innovation capability 0,614. 0,614. Nah, ini saran saya karena gini teman-teman. Kenapa ini penting saya tulis H1, H2, H3, H4? Biar runtut. Karena di alat analisis data seperti ini kan tidak runtut ini. Mana H1-nya? H1-nya itu knowledge sharing innovation ya. Knowledge sharing innovation tuh, malah di sini. Ya kan? Nah, makanya teman-teman buat dulu H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 gitu ya. Kemudian setelah itu ini kan kamu tulis dulu nih. Nah, habis itu dicek. Oh, human capital semisal inilah. Satu ya. Knowledge sharing innovation capability. Knowledge sharing oh di sini. Oke, kita tinggal ambil datanya saja. Kita copy. 0,24 masukkan sini. Oke ya. Kita lihat lagi T statistiknya di sini 3542. 3542 ya kan? Kita geser lagi. P value-nya berapa? 0,00 0,00. Dah. Terus di sini dikasih information ditambahi. Information ini kalau bahasa Indonesianya nanti bahasanya didukung. Nah, gitu saja ya. Saran saya didukung atau tidak didukung. Nah, kalau ini jelas didukung. Karena apa? Di master olah data juga sudah saya buatkan ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat dari T statistiknya, berarti ini lebih besar daripada 0,9 ya, udah lebih jauh ini kan. Kemudian ini P value-nya kurang dari 0,05 ya, jadi didukung. Kalau ini nggak didukung ini, ya nggak didukung. Kalau ini bener kan negatif ya. Knowledge hiding itu pengaruhnya negatif sama innovation capability itu sudah benar. Tapi tidak didukung karena apa? Karena lebih besar daripada 0,05. Sehingga teman-teman hukumnya wajib nih ditulis di sini tidak didukung. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini mediasi ya. Ke mediasinya gimana nih? Ini kan mediasi nih. Nah, jadi di mana nih mediasinya? Oke, kita kembali lagi. Kalau pet koefisien ini adalah variabel yang pengaruhnya langsung-langsung tadi kan. Nah, sekarang yang mediasi itu teman-teman lihat di ini specific indirect effect. Di sini ya. Tadi part koefisien untuk direct effect, sekarang specific indirect effect itu untuk yang mediasi ya, teman-teman ya. Tak besarin lagi. Nah, ini ya. Nah, ini knowledge hiding human capital ke innovation. Ini ya, human capital ke innovation. Tak besar lagi coba. Nah, gini ya. Knowledge hiding human capital. Ini ya, knowledge hiding human capital. Sorry, knowledge hiding berarti yang ini. Knowledge hiding human capital innovation capability. Nah, itu ya, kan ini pentingnya kita membuat hipotesis ini dulu semua. Satu, dua, tiga, empat, jadi enak. Tinggal kita masukin datanya aja. Oh, datanya sini 0, minus 0157. Minus 0,5157 ya toh. Kemudian ini T statisnya 2140. Oke, 2140 atau 214 ya. Tak penal juga bisa. Kemudian P value-nya 0,016, 0,16. Oke, jadi ini lebih kecil daripada 0,5 ya. Oke, terbukti. Dan silakan dijelaskan di sini. Boleh dijadiin satu penjelasannya. Yang atas tadi itu kan untuk direct effect ya. Nah, yang bawah ini untuk direct indirect effect atau efek mediasi. Ya, tinggal di translate saja di sini, terjemahkan. Nah, gini ya teman-teman ya, sudah selesai. Oke, silakan dibaca ya. Oke.
Oke, kita sudah selesai ya, teman-teman ya. Jadi cara mengolah data yang siap dipubliskan ke jurnal. Silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ya, nanti bisa di-share ke apa namanya? Bisa di-share ke eh, apa komentar ya. Kemudian kalau teman-teman mau request-request juga bisa dan saya ada admin yang siap membantu untuk teman-teman semuanya. Tinggal di chat aja kebutuhannya apa. Jika kesulitan olah data juga bisa dibantu. Jadi kami ada tim yang bisa membantu teman-teman semuanya ya, baik ya level S1, S2 atau S3 itu kita sudah punya timnya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tutorial pengalaman saya membuat artikel yang terbit di jurnal Trindex Scopus Q3 dengan SCR yang keren ya, yang 0,33. Itu biasanya setara di Q2 ya, Q2 itu juga kadang ada yang di SCR 0, di bawah 0,3. Nah, tadi applicable banget bagaimana kita menyusun yang di draft tesis, disertasi, atau bahkan yang skripsi pun juga bisa ya. Itu untuk dijadikan artikel yang singkat, padat, dan jelas ya bagi reviewer dan juga editor. Dan insya Allah di 21 Juli ya 2026 kami dari Magister Manajemen Universitas Sarjana Taman Siswa akan mengadakan konferensi internasional yang kedua, second conference. Kalau yang first conference kemarin itu sudah 80 artikel ya, 80 artikel sudah masuk di Atlantis by Springer. Nah, teman-teman dari dosen ya, dari institusi itu pasti kenal lah. Tidak mungkin nggak kenal dengan yang namanya publisher Springer ya. Dan 2026 ini kita akan mengadakannya di tanggal 21. Dan teman-teman kalau sudah punya artikel bisa juga ikut submit ya, submit di situ. Atau jika perlu informasi lebih lanjut ya, ini terkait konferen ya. Konferen itu bisa tap aja di Google Magister Manajemen UST. Nah, nanti ada nomor WA-nya bisa dikontak di situ. Kalau terkait dengan olah data ya, kemudian apa namanya itu ya pembuatan dan segala macam bisa ke admin saya itu dia ada di deskripsi. Jika ada keluhan-keluhan di-share aja ya. Barangkali saya nge-share link apa di situ kemudian nggak bisa diakses, langsung minta bantuan dari admin ya untuk bisa segera dibantu. Dan kalau teman-teman kesulitan ya, kesulitan olah data, ada tugas apa namanya pembuatan artikel ya atau pendampingan di disertasi ya, atau di tesis saya juga ada tim, tinggal kontak aja adminnya nanti bisa dibantu ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan di-share jika ini bermanfaat ya, sehingga teman-teman yang belum tahu jadi tahu dan bisa segera untuk publish ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.